Shalom buat kita semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dea Maria Marbun, saya kelas 11 MIA 4. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai perumpamaan tentang seorang penabur yang tertulis dalam Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan pada masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Setelah kita membaca mengenai perumpamaan tentang seorang penabur, kita mengetahui ada 4 jenis tanah. Yang pertama adalah jenis tanah yang berada di pinggir jalan, yang kedua tanah yang berbatu-batu, ketiga di semak yang berduri, dan yang keempat adalah tanah yang baik. Dari 4 jenis tanah tersebut menggambarkan kita semua. Yang pertama, di pinggir jalan. Benih yang ditanam di pinggir jalan tidak akan pernah berbuah. Dalam Alkitab diceritakan seekor burung memakan benihnya. Ini menceritakan orang-orang yang di pinggir jalan berbicara mengenai kita yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis untuk memakan benih itu. Yang berarti iblis si jahat mengambil kita menjadi miliknya, dan kita tidak memiliki kesempatan untuk menjadi milik Tuhan. Dari benih yang pertama yang di pinggir jalan, kita pasti sudah tahu firman yang ditabur kepada orang-orang yang seperti di pinggir jalan ini, mereka adalah orang-orang yang di luar kerajaan Allah. Yang kedua adalah benih yang ditanam di tanah yang berbatu-batu. Seperti yang tertulis pada ayat ke-6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Benihnya langsung tumbuh, tetapi ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Dan dijelaskan pada ayat ke-13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang berarti murtad yang berarti mundur. Pada jenis tanah yang kedua ini, orang-orang tidak memiliki komitmen dan tidak sungguh-sungguh dari awalnya. Mereka hanya semangat di awalnya saja atau sementara saja. Karena firman yang mereka tidak berakar. Ketiga, yaitu benih yang ditanam di tengah semak duri. Yang tertulis dalam ayat ke-7, yaitu sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Menjelaskan bahwa
kita sebagai manusia yang tertulis dalam ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tertulis bahwa kekhawatiran yang menyebabkan sehingga tidak berbuah matang. Kekhawatiran adalah salah satu hal yang sangat berbahaya. Dan selanjutnya dikatakan bahwa kenikmatan. Karena kenikmatan hidup kita menjadi terlena, menghimpit, dan pada akhirnya tidak bisa menghasilkan buah yang matang. Karena lebih besar kekhawatiran, lebih besar keinginan untuk mendapatkan sesuatu, keinginan untuk terus bekerja, sehingga pada akhirnya untuk mendapatkan segudang emas daripada untuk menumbuhkan seperti yang tertulis dalam 4 jenis tanah yang baik. Dari ketiga jenis tanah yang telah kita bahas, ini berbicara mengenai orang yang mendengar, hanya mendengar, dan benihnya tidak berbuah. Dan apapun firman yang kita dengar, baik mengenai firman tentang berkat, firman tentang kesembuhan, kalau kita hanya mendengar, firman-Nya tidak akan berbuah. Yang keempat, tanah yang baik. Seperti yang tertulis pada ayat ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan dijelaskan pada ayat ke-15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tanah yang baik adalah orang yang mendengar dan menyambut firman tersebut. Menyambut seperti kita melakukan tindakan. Setelah mendengar, kita melakukan tindakan supaya firman itu dapat berbuah. Dari jenis tanah yang ketiga dan yang keempat memiliki persamaan, yaitu berbuah, tetapi memiliki perbedaan. Yaitu pada jenis tanah yang ketiga tidak berbuah, karena dikatakan dalam firman itu menghasilkan buah yang matang. Kita mendapatkan bahwa jenis yang ketiga tidak berbuah, dan jenis yang keempat berbuah berkali lipat ganda. Arti berbuah yang harus kita pahami ada dua macam, yaitu satu, buah roh, yang dimana ada perubahan hidup. Yang kedua, buah jiwa, membawa orang-orang yang terhilang kembali kepada Kristus. Kesimpulan perumpamaan yang dapat kita ambil adalah ada 4 jenis tanah. Benih berbicara tentang firman, tanah berbicara mengenai kita, dan benih tidak akan berbuah kalau kita hanya mendengar saja. Tetapi benih firman-Nya akan berbuah jika kita mendengar dan menyambut firman itu dalam kehidupan kita. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.